nggak? Sehat nggak? Sehat dong udah pasti kan Kak Fiona. Sekarang kita mau ngapain ya? Mau Rocky. Yes, benar sekali, kita mau ibadah El Rocky di pagi hari ini dengan Kak Vero dan juga Kak Fiona. Oke. Tapi sebelum itu kita mau apa nih? Berdoa dulu. Oke, tapi sebelum berdoa kita mau nyanyi Tanganku Ada Dua. Dua. Tanganku ada dua, lima-lima jarinya, ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Tanganku ada dua, lima-lima jarinya, ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Oke, mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat setiap kasih-Mu untuk setiap kami Tuhan. Kami sekarang Tuhan di pagi hari ini akan mengikuti ibadah El Rocky Tuhan. Kiranya Engkau yang sertai kami, tuntun setiap kami. Roh Kudus-Mu ada di dalam setiap kami. Biarlah kami dalam memuji dan menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu nanti Tuhan. Biarlah kami semua dengan jiwa yang takut akan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bila Roh Kudus-Mu hadir di dalam setiap kami, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semua masih semangat gak? Masih Semangat gak? semangat. Oke, sekarang kita mau nyanyikan pujian pertama kita. Karena kita tahu kasih Allah tak berkesudahan. Semangat ya, kita nyanyikan lagu ini. Kasih Allah
sukacita ya kita pagi hari ini ya, Kak? Iya dong. Iya dong. Sekarang kita mau nyanyi lagu dengan penuh sukacita. Yuk, Kak. Dengan semangat ya kita nyanyikan lagu ini. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus. Apa? Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berseru, Engkau sumber kehidupanku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus. Apa? Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacita apa kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berseru, Engkau sumber kehidupanku. Yeay. Sekarang kita mau nyanyi lagu dan juga pujian kasih sukacita. Jadi ini lagu tentang buah-buah Roh Kudus. Dengan semangat ya kita nyanyikan lagu ini. Oke? Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Dari awal ya kita nyanyikan lagu ini. Tuada. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Biarlah setiap buah-buah Roh Kudus ini ada di dalam setiap kehidupannya adik-adik sekalian ya. Betul sekali kan, Kak? Betul. Ayo, nyanyikan ini dengan penuh sukacita. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari.
Tapi sebelum itu kita mau nyanyikan lagu dulu. Silakan Kak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah mempertemukan kita di ibadah ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong siapkan hati dan telinga kami, Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Oke Kak, kalau kita mendengarkan firman, apa yang harus disiapkan ya Kak? Telinga, hati, alat tulis, Alkitab, buku catatan. Betul sekali. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Bye-bye.
adik-adik, jumpa lagi sama Kak Kesha. Di bulan yang baru, tema kita juga baru nih. September ini temanya adalah kesetiaan. Masih tentang buah roh ya adik-adik. Judul untuk minggu ini, Aku Anak Setia. Firman Tuhan ya diambil dari 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 16. Yuk adik-adik kita tonton dulu videonya. Silakan Kak. Seri Buah Roh ke-7, Susi Penuh Kesetiaan. Susi, teman sekelas Anita juga. Susi sedang susah saat ini. Orang tuanya terjangkit virus COVID-19 dan dirawat di rumah sakit. Akibatnya, ia kerepotan mengurusi beberapa pekerjaan di rumah dan mengurusi adik-adiknya yang masih kecil. Sekalipun tantenya juga datang dari luar kota untuk membantu Susi. Pekerjaan di rumah membuatnya kelelahan sehingga beberapa tugas sekolah tidak tuntas dikerjakan. Gurunya sudah menegurnya berkali-kali loh, tetapi Susi tidak menceritakan kenapa ia bisa tertinggal. Padahal 3 hari lagi Susi akan masuk ujian tengah semester. Ia benar-benar belum siap. Baru belajar sedikit, adik-adiknya sudah datang memanggil-manggil untuk bermain. 2 hari menjelang ujian, Susi menelpon Anita supaya dapat membantunya dalam hal belajar bersama. Tetapi karena PSBB, maka Anita tidak dapat membantunya. Susi diam-diam mulai berpikir untuk menyontek. Ia takut kalau nilainya akan jatuh. Ia takut hal itu akan berdampak pada kenaikan kelasnya di tahun depan. Susi mulai mengatur bagaimana caranya supaya ia bisa menyontek. Apalagi ujiannya online. Sehingga ia berpikir ada banyak kesempatan untuknya supaya bisa menyontek. Lalu malam harinya ia bermimpi. Di dalam mimpinya, ia melihat dirinya sedang mengerjakan ujian sambil menyontek. Tiba-tiba pintu kamarnya ada yang membukanya. Dan guru kelasnya muncul dan menegurnya. "Mengapa anak pintar seperti kamu masih menyontek?" Susi terkejut di dalam mimpi. Dan akhirnya ia pun terbangun. Ia berjanji tidak akan menyontek apapun yang terjadi. Beberapa hari kemudian, Susi mengerjakan ujiannya tanpa menyontek. Dan karena ia tak punya cukup waktu untuk belajar, maka otomatis nilainya rendah semua. Guru kelasnya keheranan dan kemudian memanggil Susi. Lalu Susi menceritakan apa yang sedang terjadi. Mendengar cerita Susi, maka guru kelasnya berkata, Susi, Ibu salut sama kamu Susi. Memang nilai kamu saat ini jelek. Tetapi satu hal yang luar biasa ada di dalam diri kamu. Bahwa kamu sekarang adalah anak yang setia. Kesetiaan kamu terhadap perintah Tuhan untuk tidak menyontek kelak akan membuat kamu berhasil dalam segala hal. Dan karena kamu sudah jujur dan juga setia pada kebenaran, maka Ibu memberi kamu kesempatan untuk memperbaiki semua nilaimu melalui ujian susulan bila kamu sudah siap. Susi bersyukur pada Tuhan karena Tuhan tetap menyertainya dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Haleluya, puji Tuhan, kata Susi. Nah adik-adik, ada 5 hal yang mau kakak bagikan. Yaitu yang pertama, kesetiaan itu berasal dari roh Allah.
Yang kedua, kesetiaan merupakan sikap yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Bagaimanapun keadaan kita, tetaplah kita setia kepada Tuhan. Seperti contohnya, Timotius yang tetap berjuang dan memberitakan firman Tuhan sebagai bukti kesetiaannya kepada Allah. Yang ketiga, orang yang setia kepada Tuhan adalah orang-orang yang lebih mementingkan ibadah daripada hal lain. Contohnya main game, nonton, atau kalau adik-adik mau pergi jalan-jalan, adik-adik harus mengutamakan ibadah dulu. Yang keempat, ciri-ciri dari orang setia. Itu yang pertama, saling mengerti. Kita berdoa meminta kepada Tuhan, maka Tuhan mengerti dan menjawab doa kita. Tetapi kita juga harus mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Yang kedua, mengetahui mana yang penting dalam hidup dan mana yang tidak. Contohnya ketika mau pergi sekolah minggu, terus ada teman-teman yang mau ngajak untuk pergi bermain, kira-kira mana nih yang penting, ke sekolah minggu atau bermain sama teman-teman? Nah, poin yang kelima yang terakhir, setia akan selalu ada dalam hati kita ketika kita mengizinkan Roh Allah berkuasa atas hidup kita. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau pedang roh. Pedang rohnya diambil dari kitab Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Yuk adik-adik kita buka Alkitabnya masing-masing di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Amin. Untuk firman minggu ini sudah selesai. Sekarang kita kembali lagi ke tim PW. Bye. mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari Kak Vero dan Kak Fiona mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian lagi, oke? Oke. Ayo. Jadi ini lagu tentang buah-buah Roh Kudus. Dengan semangat ya kita nyanyikan lagu ini, oke? Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Dari awal ya kita nyanyikan lagu ini. 2, 3. Kasih sukacita, damai sejahtera,
Roh Kudus ini ada di dalam setiap kehidupannya adik-adik sekalian ya, betul sekali kan Kak? Betul. Ayo, menyanyi dengan penuh sukacita. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Yang bersukacita, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita juga telah selesai memuji dan menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya kita udah apa? Selesai ibadah deh. Tapi jangan sedih adik-adik, karena kita akan ketemu di minggu depan lagi. Sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita satu di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat setiap kasih-Mu untuk setiap kami Tuhan. Tuhan, kami telah selesai memuji dan menyembah-Mu. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap apapun firman yang Kau berikan untuk setiap kami Tuhan, biarlah tertanam untuk setiap kami, dan kami juga bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah Kau yang mengurapi setiap adik-adik El Roki dimanapun mereka berada Tuhan. Pada saat mereka bermain, pada saat mereka belajar, dimanapun Engkau tempatkan mereka Tuhan, biarlah mereka menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar mereka Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau pakai mereka luar biasa dalam setiap masa depan mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua mereka Tuhan, dalam setiap kegiatan mereka, pekerjaan mereka Tuhan, kiranya Engkau tutup bungkus di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berkati, Engkau yang cukupkan segala macam keperluan yang Engkau berikan untuk kehidupan mereka Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para kakak-kakak El Roki Tuhan yang telah sabar dengan penuh sukacita juga membimbing setiap kami Tuhan. Dan biarlah Engkau yang terus berkati mereka Tuhan, biarlah ada kedamaian juga di dalam kehidupan mereka, dan juga mereka terus Tuhan tanpa jenuh-jenuh terus memberikan pengajaran yang baik untuk setiap kami agar kami semua dapat bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan berdoa doa yang Kau ajarkan untuk setiap kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita udah selesai. Jangan sedih, karena kita akan ketemu minggu depan lagi. Bye-bye. Selamat hari Minggu.